Yo, episode kali ini lagi-lagi membahas tentang urban legend ya teman-teman. Kali ini lebih wah karena dimulai dari kuburan teman-teman. Aduh, ini serem juga sih kelihatannya kalau dari kuburan ya teman-teman. Selain itu, sesuai judul nih teman-teman, ternyata Phoebe itu juga punya limit di sini teman-teman. Dan terungkap kalau punya limiter ya, seperti yang udah saya bilang tadi. Apakah benar ini nanti ini adalah pertanda bahwa nantinya bakal ada Phoebe generasi berikutnya dan juga dim card roster berikutnya untuk trio Ghost Game ini. Oke, langsung aja kita bahas episode kali ini. Phoebe ku, sorry, aku pakai dulu. Ya, kita pakai dulu ya. Ya namanya juga lupa teman-teman. Bisa. Jadi diawali dengan si Kotaro yang jalan kegirangan sambil bawa boneka Oshinya ya. Waduh, ternyata dia tuh ngemota ya teman-teman. Aduh kacau teman-teman, ngemota dia. Kemarin dia di game ngaku-ngakuin Kinkakumon waifunya, terus sekarang ngemota. Dia juga pernah ngesim sama Ruri sih di sosmed Rirurunnya itu teman-teman. Kalau kalian inget ya, bahkan dari episode 1. Wah ini lengkap banget ya. Udah nge-waifu, nge-oshi, terus nge-sim. Aduh, best. Ini best NPC teman-teman. Good job, mantap jiwa teman-teman. Oke. Dan itu kenapa harus malam-malam jalan di kuburan coba? Aduh, ini adegan yang agak gimana gitu ya teman-teman. Ya tapi untuk kata teman saya sih, ini masih make sense sih kalau di Jepang itu kadang-kadang memang ada tempat yang jalan pintasnya lewat kuburan ya gitu teman-teman. Cuman ini masalahnya karena dia kegirangan aja jalan-jalan di kuburan, makanya saya lihatnya tuh agak aneh gitu. Ya udahlah, itu personal taste ya teman-teman. Oke, lanjut lagi. Ini akhirnya ketemu sama Digimon yang ini ya teman-teman, yang bernama Asuramon yang dulu debut di Digimon Frontier. Lalu ditemenin sama Kongomon ya. Ini adalah wujud perubahan armornya Wormmon setelah menggunakan Digimental keajaiban. Dan BTW si Asuramon ini adalah Digimon Ultimate ya teman-teman, dan beratribut vaksin yang pasti. Nah, di sini dia kan ditangkep dan katanya mukanya direbut ya teman-teman. Nah paginya si Hiro dan Kyoshiro kan mau bangunin dia nih. Kayak ternyata udah 2 hari dia nggak keluar dari kamar dari sejak malam kemarin itu. Terus akhirnya sama Kyoshiro kamarnya kan dibukain tuh. Nah terlihat ini jasadnya terbaring di lantai teman-teman. Oh enggak, sorry, ternyata dia nyender doang di tembok, di tempat tidur, duduk, terus kakinya selonjoran di lantai itu kan. Aduh, ini dia kayak dalam keadaan kurus, kering gitu dan pakai topeng kan teman-teman. Lampunya dimatiin juga di sini, kayaknya dia bener-bener udah lemes gitu, kayak udah nggak punya semangat hidup lagi teman-teman. Aduh, kacau sekali. Oke, Hiro dan Kyoshiro nyalain lampu dan juga karena cemas mereka nanyain kan. Pas Gaumon ambil topengnya, wah, gitu. Mukanya hilang teman-teman. Aduh, dia terbaring lemes kan, terus mukanya hilang, matanya nggak ada, jadi kepanikan deh di sini. Dan mereka nanya si Kotaro nih, semalam tuh kemana? Katanya dia lewat pemakaman kan, lewat kuburan biar lebih cepat ke asrama. Jujur ini dari semua kesialan Kotaro ya teman-teman, dari episode 1 kemarin yang jadi tua segala macam, ini yang paling parah teman-teman. Ini paling kasihan. Sering loh dia dijadiin korban Digimon, tapi tuh dia anehnya gak curiga sama sekali gitu. Heran juga saya. Selain kasihan juga heran, ini orang gimana dah. Udah sering ngalamin kejadian aneh, terus dia kayak gak peduli gitu, kayak udah biasa gitu. Aduh, kayak Ryotaro di Den-O gitu, kayak gini udah biasa gitu. Kayak Ryotaro di Kamen Rider Den-O. Akhirnya mereka ke kantin dan kebingungan kan si Hiro dan Kyoshiro ini. Kyoshiro jelas panik sendiri. Terus giliran piketnya si Kotaro ini juga sampai digantiin sama si Hiro. Ya logis sih teman-teman. Nanti pas dia lagi bersih-bersih mukanya nggak ada, kan bingung. Misalnya gini, dia lagi, Kotaro lagi ngapain? Terus dia nengok, waduh pakai topengnya lepas, nggak ada mukanya. Ya itu ntar pasti bakal menimbulkan kepanikan ya teman-teman. Oke, kita pindah ke komunitasnya Anggoramon ya teman-teman. Ini makin rame dan sekarang pun juga ada Gawapamon di sini yang joget-joget ya teman-teman. Bukan joget-joget tuh Kaiser teman-teman. Terus Muchomon dan Floramon yang kemarin muncul juga sekarang ngabarin tentang kasus orang-orang yang kehilangan wajahnya.
Mushmon juga balik lagi di sini, dan kita lihat di sini juga ada Repamon ternyata. Waduh, jadi dia pasti udah berdamai sama ekornya dan nimbrung juga sama teman-teman Digimon di sini gitu. This is good ya. They are not abandoned. They are not abandoned ya kan. Maksudnya nggak diabaikan gitu aja, tetapi dimunculin lagi, kan bagus tuh jadinya teman-teman. Jadi karakter-karakter Digimon yang di sini tuh interaksinya lebih hidup seperti yang udah saya bilang dari kemarin-kemarin gitu. Terus paginya mereka ini trio ini ngecek kuburan ya kan teman-teman, tapi nggak ada bukti apapun soal kasus itu, jejak sedikit pun nggak ada gitu. Maksudnya ya gitulah teman-teman, jejaknya bener-bener nggak ada gitu. Di komunitas Digimon infonya nyebar, terus di Rirurun dan situs Urban Legend nggak ada update sama sekali anehnya tentang kasus kali ini gitu teman-teman. Kucing, halo. Ini kucing kesayangan masuk kamar lagi, aduh. Jangan sini. Terus apa ya? Sampai mana tadi? Oke. Maksudnya gimana ya? Ini kemungkinan kayaknya nggak ada yang tahu soal ini, nggak ada yang tahu soal Urban Legend kali ini karena kemungkinan besar saksinya juga jadi korban, teman-teman. Dan korban ngalamin hal yang sama yaitu kecapean dan loyo, makanya hilang. Nah, ini ibaratnya kayak kena mental ya, bakal capek, terus jadi nggak pengen ngapa-ngapain gitu. Bahkan buat nulis review juga males-malesan ya teman-teman. Korbannya udah pasti banyak ini kalau sampai bener-bener nggak ada kabar sama sekali. Nggak boleh manjat. Oke. Asuramon pun berulah dan ngambil wajah seorang pemain basket yang lagi berlatih slam dunk ya. Widih, slam dunk dong gitu teman-teman. Dan dia lagi seneng tuh, terus mukanya diambil. Nah, ini yang mulai seremnya di sini teman-teman. Mukanya diambil terus berubah jadi topeng Asuramon kan teman-teman. Dan kalau diperhatiin ini jadi kayak JoJo reference gak sih? Ini kayak skillnya Stando yang namanya Cinderella teman-teman, yang di part 4 yang bisa cabut muka orang terus diganti. Mirip banget sama JoJo yang ini. Mukanya ini dipasang ke muka Asuramon yang kanan apa kanan ya. Kiri yang sedih teman-teman, yang topengnya biru. Terus perlahan dia kayak menyerap energinya si orang itu dan mukanya berubah jadi dia gitu, yang sini, yang sebelah sini, yang kiri. Aduh, ini ngeri sih teman-teman. Tapi kayak nggak cocok aja gitu, si Asuramon mukanya udah sangar gitu, tiba-tiba berubah jadi muka orang gitu kan. Terus dia bertindak seperti orang yang diambil mukanya, bahkan sifat dan perawakannya juga mirip. Nggak boleh. Wis, nah kamu di sini aja ya. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Dia kayak ngerasain emosinya juga, seperti berhubungan dengan materialis juga ya. Kayaknya berhubungan sama materialis juga ya. Dia pakai muka orang ini buat menikmati emosinya, dan siapa tahu dengan begini dia bisa menjadi wujud nyatanya. Ya, kemungkinan seperti itu. Sorry ini agak melenceng. Aduh, kucing kesayangan gimana sih? Ya udahlah. Begini mungkin. Nah, udah enak. Ternyata si Mushmon ini tadi sempat ninggalin komunitas Anggoramon yang nganterin Asuramon ke korbannya. Jadi dia tuh nggak cuma di kuburan doang dan jejaknya tertutup dengan rapi karena ini. Oke, ini menarik banget ya. Nggak boleh. Mushmon tuh ini diancam bakal diambil juga mukanya kalau nggak nurutin Asuramon. Nah, Kyoshiro coba searching di wiki tapi ketakutan. Aduh, ini udah biasa sih teman-teman, jadi nggak heran ya. Jellymon ngejelasin tentang apa yang dia dengar. Manusia bertopeng yang cuman bisa duduk ini nantinya bakal mengering dan lemah. Sementara Asuramon itu nikmatin koleksi wajah yang dia curi, ngerasain berbagai macam emosi untuk ketiga wajahnya yang punya kehendak masing-masing ya teman-teman. Nah, abis itu kan dia memutuskan untuk balik ke kuburan ya teman-teman. Nah, pas banget nih si Kyoshiro ini ngajak Ruri ke kuburan gitu kan, buat menyelidik. Soalnya nggak ada Jellymon, jadi dia ketakutan kan. Nah, abis itu dilihat lagi sama Asuramon ya, yang kebetulan baru sampai di situ, dan dia penasaran sama muka Kyoshiro. Ini kenal lagi deh. Aduh, kenal lagi si Kyoshiro ini teman-teman. Mukanya diambil, aduh udah puas banget ini. Mana dia langsung pingsan lagi, Kansuto kan. Aduh, kacau. Terus Ruri yang pemberani jadi target berikutnya. Oke, Anggoramon pun lengser teman-teman. Wajah Ruri ikutan diambil. Anggoramon di sini sempat lihat Mushmon kan teman-teman. Dia ada di TKP ya sebelum ambruk. Terus ya, apakah bakal pecah di sini ya teman-teman konflik dengan Mushmon? Ya kayaknya sih enggak ya teman-teman, cuman begini doang.
Jadi mereka tuh cuman bisa ngandelin si Hiro, temen. Si Jellyman AFK di sini karena harus jagain Kyoshiro. Aduh, alasannya itu ya. Jadi si Ashuramon ini dijelaskan dia punya 3 muka yang melambangkan murka, belas kasih, sama berkah. Dia punya rasa keadilan tinggi dan benci ketidakadilan. Lalu saya ngakak nih di bagian muka Kyoshiro yang dipakai. Aduh, kayak nggak cocok aja gitu. Mukanya aduh ketakutan gitu kan. Terus si Ashuramonnya joget-joget sendiri. Ngerasain emosi takutnya dia gitu. Aduh. Terus si Kongomon ini kayak bisa buka semacam ruang dimensi yang menyimpan wajah yang mereka curi gitu. Praktis ya, ini beneran loh teman-teman. Ini JoJo reference banget gitu. Aduh, korbannya banyak dan ini mempengaruhi keadaan di internet dan juga media sosial. Oke, ini makanya nggak ada kabar sama sekali soal ini. Ini benar-benar konflik yang udah dibangun sedemikian rupa ya teman-teman. Maka ini di sini juga Mukaruri bikin Ashuramon bertenaga kayak, wah kekuatan anime menyertaiku, wah gitu kan. Dan terus perpaduan emosi Kyoshiro dan juga Ruri ini antara keberanian dan ketakutan ini menyatu dan membuatnya sangat puas, lalu berhasil membuat dia bermaterialize ya teman-teman. Oke teman-teman, langsung jadi wujud nyata. Terus seperti kemarin, karena udah menjadi emosi yang membentuk dirinya secara dominan, dimana dia pengen merasakan semua ekspresi manusia yang ada ya teman-teman. Ini jadi malah ngelunjak gini pak. Ya kan, dia mulai nyari muka orang-orang di kota dan mengacau. Ini nggak main-main sih teman-teman. Bahkan sampai ke rumah orang pun dia serang gitu. Rumah orang, waduh lagi ngobar bola kan, MU Arsenal. Ya terus ya gitulah pokoknya, tiba-tiba diserang gitu. Aduh, ironi banget gak sih? Ironi atau apa itu, bodoh lah. Terus dia lihat pertandingan bola itu kan, yang MU lawan Arsenal atau apalah itu. Jadi dia ngincer keramaian tersebut karena dia kebetulan melihat supporter bola yang rame itu, teman-teman. Musman langsung pergi dari situ karena sekarang tujuan Ashuramon tuh cuman nyari keramaian dan ngambil wajah manusia. Jadi dia benar-benar gak pengen terlibat lebih lanjut lagi. Musman balik ke tempat tinggalnya di dekat komunitas Anggoramon. Terus Hiro datengin, nanyain juga di mana Ashuramon kan. Abis itu langsung aja gasken gitu Gamamon Shinka jadi Kos Gamamon. Bawa Anggoramon juga. Wih gila, ini bisa nampung Anggoramon juga teman. Padahal kan berat tuh si Anggoramon ya bobotnya. Oke, nggak keberatan. Soalnya si Anggoramon juga ada baling-baling helikopter ya itu kan. Oke. Terus ya di TKP sampai dan akhirnya sebelum Ashuramon berulah, si Hiro aktifin Vibi-nya dan mindahin mereka ke field padang pasir. Wow, ini jadi tempat yang sepi dan tempat yang cukup luas buat bertarung sepenuh hati. Oke. Anggoramon di sini cukup hebat, teman-teman. Dia manfaatin angin PT Tornado-nya dan juga pasir di tanah untuk membuat badai pasir, dan ini terasa banget pengalaman bertarungnya ya, teman-teman. Dia bikin badai pasir untuk mengecoh Ashuramon supaya si Kaos Gamamon bisa mendekat dan menyerangnya secara langsung. Terus langsung aja Choushinka jadi Kano Waismon. Oke, ini asli, teman-teman. Animasinya bagus banget, teman-teman. Galia Fissure di sini keren, dia nggak cuma sekedar nonjok ya teman-teman, tapi dia juga diselimuti dengan api hitam Amaterasu ya teman-teman. Aduh gila. Ada Amaterasu di tangannya teman-teman. Terus nanya juga si Ashuramon kenapa dia melakukan ini. Jadi dia jawab karena cuma punya 3 wajah dan emosi gitu. Jadi dia pengen merasakan emosi-emosi yang lain yang beragam. Oke, nah begitu puas langsung materialize dan ya ngelunjak kayak gini teman-teman. Dia tambah pengen, wah aku pengen emosi yang lebih hebat lagi, aku pengen ngerasain yang lain-lainnya lagi gitu. Oke, siap. Ini benar-benar asli keren banget pas adegan ini teman-teman. Kano Waismon terbang tinggi dan langsung Dragonia. Hiro sambil lari juga, ini kan pas nyebut Dragonianya epic banget sih teman-teman. Episode Ghost Game yang fight-nya paling bagus itu pas episode camping, saya lupa kayaknya episode 17 ya. Habis itu episode 19 yang mana ini pertarungan debutnya Gamamon yang bisa menggunakan Chain Evolution sebanyak 3 kali. Dan sama episode kali ini jujur fluid banget teman-teman. Oke, ini benar-benar scene yang sangat memanjakan mata. Habis itu kan beradu sama Ashura Shinken kan. Terus ini di oro sama Ashuramon kan, tapi terdorong gitu sama si Dragonianya. Nah pas
si Hiro dan Keno Wiseman ini kayak makin nyatu lah, ibaratnya dia teriak wah dikit lagi, terus si Keno Wiseman ikutan teriak. Ini bener-bener terasa banget mereka berdua tuh kayak udah nyatu banget gitu teman-teman. Keren gak sih ini? Nah tiba-tiba pas itu Phoebe Hiro bereaksi aneh. Jadi backgroundnya kan, background Phoebe-nya ya, background layarnya kan jadi merah tuh. Terus balik lagi jadi kaos Gamamon. Jadi ibaratnya kayak evolusinya termundur gitu. Kayak time limit ya istilahnya. Ini kesannya gimana ya? Jadi kayak color timernya Ultraman gitu, yang tinung itu. Atau kayak di F1 ini cuman power up sementara yang tahan semenit doang. Mungkin seperti itu ya. Jadi selama mereka belum upgrade Phoebe mereka, curiga saya di sini teman-teman. Apakah bener ini benar-benar harus di-upgrade? Dan nantinya bakal ada roster baru Dim Card untuk trio ini. Dan juga, Phoebe baru. Oke, mari kita nantikan ya teman-teman. Nah, Hiro melindungi partnernya dan jadi target Ashuramon. Oke, ini pas mukanya dicoba, tiba-tiba aja Ashuramon berubah jadi bener-bener kayak Hiro gitu, ngelindungin Gamamon sebagai adeknya ya teman-teman. Anggoramon paham itu konsepnya Ashuramon untuk menikmati perasaan manusia. Jadi dia bener-bener ngambil muka orang, terus dihayatin bener emosi dan juga perasaannya. Tapi kayaknya ini juga termasuk ingatannya juga deh. Walaupun cuma terlihat sedikit sih teman-teman. Nah, abis itu dia minta tolong, si Anggoramon ini minta tolong untuk kembaliin muka semua orang yang dia curi. Habis itu, ya udah, gampang gitu aja. Semudah itu, dibalikin. Terus ya beres, udah. Konfliknya gitu doang. Ini karena sifatnya si Hiro, teman-teman, dimana dia tidak bisa menolak jika dimintain tolong. Nah, sementara si Anggoramon ini minta tolong biar wajahnya semua orang yang dia curi itu dibalikin gitu, ya kan? Anggoramon tahu Hiro gak bisa nolak pertolongan dari nolak permintaan tolong dari orang lain gitu. Jadi selesai di sini, gelutnya epic, penyelesaiannya membagongkan gitu loh, ya teman-teman. Ini udah dia gara-gara nerima sifatnya Hiro, teman-teman. Dimintain tolong, bebasin semuanya, beres. Jadi tuh seolah-olah gelut epic yang tadi tuh kayak ngapain gitu, ya kan? Tapi so far memanjakan mata sih teman-teman. Bagus ya, enak di mata gitu. Ini lagi si Jellymon ya teman-teman, gambarin muka Kyoshiro jadi kayak ini shoujo manga gitu mukanya, yang matanya berbinar-binar itu. Aduh, parah banget. Shoujo manga tuh yang ini karakter utamanya cewek kalau nggak salah teman-teman. Ya nanti saya cek lagi lah di internet ya teman-teman. Aduh lucu banget sih. Muka Hiro pun dibalikin juga sama si ini ya, si Ashuramon, dan mukanya Kyoshiro dan kawan-kawan yang lain juga balik semua teman-teman. Akhirnya Ashuramon pun ngaku kalah di sini. Anggoramon ngajak dia gabung ke komunitasnya supaya dia bisa ngerasain emosi yang beragam tanpa harus mencuri wajah lagi gitu. Terus selesai di sini, muka Hiro di sini bener-bener gambarin kesan saya sama episode kali ini ya. Ini keren tapi, aduh, ini kita nonton apa sih dari tadi? Sumpah, beneran saya ngerasain kayak gitu. Ini episode yang konfliknya sedemikian rupa, developmentnya bagus sampai akhir ya kan, sampai akhir episode. Tapi di akhir-akhir kita justru ngerasa ini kita habis nonton apa sih? Sumpah, gak bohong saya. Oke, ini episode yang seru teman-teman, yang pasti battle-nya memanjakan mata dan animasinya bener-bener niat banget. Intronya serem di awal, seperti yang udah saya bilang tadi, di kuburan segala kan teman-teman. Endingnya ya tadi membagongkan banget kayak gini teman-teman. Ini kalah sama emosinya Hiro. Jadi bener-bener Digimon bisa kalah sama manusia doang gitu teman-teman. Aduh, ini si Hiro juga kelewat polos apa gimana juga saya kurang paham teman-teman. Ya, ini intinya selain emosi juga sifat si korban bakal dirasakan si Ashuramon. Nah, gimana pendapat kalian nih soal episode kali ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe-nya. Ini saya maksa ya. Jangan lupa di subscribe ya. Terus di share ya. Awas kalau nggak nambah ya. Canda, sorry. Oke, see you again. Bye.